Media Timur Tengah menyoroti pidato Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang mengutip pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto di sidang PBB. Dalam pemberitaannya, dituliskan bahwa harusnya Indonesia malu saat dikutip oleh Benyamin Netanyahu. Artikel di media Middle East Monitor tersebut diunggah pada Sabtu 27 September 2025, yang mana merupakan pendapat dan ulasan dari Direktur DAS Indonesia MENA di Center for Economics and Law Studies atau CELIOS Jakarta, Dr. Muhammad Zulfikar Rahmat. Middle East menuliskan bahwa Netanyahu menyebut Prabowo dengan penuh semangat, sehingga bagi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, ucapan Prabowo bukan teguran namun hadiah, seolah Israel akan mendapatkan dukungan dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini. Hal ini mengenai statement Prabowo Subianto di sidang umum PBB yang juga mengaku akan menjaga keamanan Israel jika memerdekakan Palestina. Muhammad Zulfikar dalam tulisannya mengatakan bahwa solusi dua negara seolah menjadi jebakan. Netanyahu mengklaim bahwa Israel memberi makan warga Gaza dan tak pernah melakukan genosida, yang mana pidato Prabowo yang seharusnya menjadi ketegasan akan kemerdekaan bagi Palestina ini justru di tangan Netanyahu menjadi alat propaganda, sehingga Muhammad Zulfikar menilai ketika Netanyahu mengutip Prabowo Subianto, maka Indonesia harus resah. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis kembali memperingatkan Israel akan kehilangan sekutunya. Perdana Menteri Yunani ini membuka mata Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahwa saat ini sekutu Zionis semakin berkurang di tengah puluhan negara mendukung Palestina merdeka. Hal ini disampaikan oleh Mitsotakis dalam sidang umum PBB pada Jumat 26 September 2025. Mitsotakis menegaskan bahwa Israel akan kehilangan sekutu mereka jika tak membuka kesepakatan adanya solusi dua negara atau two-state solution. Yunani sendiri tidak bergabung dengan kekuatan Eropa, termasuk Perancis dan Inggris, yang dalam beberapa hari terakhir mengakui negara Palestina di tengah kekhawatiran mereka terhadap Israel. Namun Israel juga menghadapi kritik publik yang luas di Yunani, yang mana pendahulu Mitsotakis yakni Alexis Tsipras yang berhaluan kiri telah mendesak pengakuan negara Palestina. Meski terancam ditinggal sekutunya, namun Netanyahu tetap kekeh tak ingin adanya solusi dua negara. Perdana Menteri Israel ini mengecam negara-negara barat yang akan merangkul Palestina. Netanyahu juga menuduh negara barat menyerah di bawah tekanan dari para aktivis dan pihak lain dengan menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang hingga genosida. Pemimpin Israel ini menanggapi dengan tegas serangkaian langkah diplomatik yang diambil oleh sekutu utama Amerika Serikat yang memperdalam isolasi internasional Israel atas tindakannya dalam perang yang telah berlangsung hampir 2 tahun melawan militan Hamas di jalur Gaza. Nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mendadak mencuat dan disebut sebagai kandidat pemimpin pemerintahan transisi Gaza seusai perang dan Hamas dilucuti. Blair bahkan disebut sudah terlibat diskusi soal kepemimpinan otoritas transisi ini. Munculnya nama Tony Blair bersama dengan proposal yang muncul di berbagai media internasional, bahkan proposal tersebut diklaim telah mendapatkan dukungan dari Gedung Putih dan akan membuat Blair memimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB serta negara-negara Teluk. Pada bulan Agustus, ia bergabung dalam pertemuan Gedung Putih dengan Donald Trump untuk membahas rencana wilayah tersebut. Blair diklaim akan memimpin sebuah badan ternama yang bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza atau GITA. Berdasarkan laporan media Israel, mereka akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi otoritas politik dan hukum tertinggi di Gaza selama 5 tahun. Sementara itu, The Guardian melaporkan bahwa diplomat barat belum sepakat pada rencana Blair untuk memimpin Palestina. Mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang Trump masih berencana untuk mewujudkan gencatan senjata dengan syarat-syarat yang sedang disepakati. Sejumlah negara memilih walkout saat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berpidato dalam sidang umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Jumat 26 September 2025. Sebanyak 180 dari total 193 negara dilaporkan memilih keluar saat Netanyahu berpidato. Di antaranya adalah negara-negara Arab dan mayoritas Muslim seperti Aljazair, Mesir, Indonesia, Iran, Irak, Lebanon, Malaysia, Turki, Yaman, hingga beberapa negara mayoritas Muslim lain.
Negara-negara dari Afrika juga dilaporkan melakukan aksi walkout seperti Botswana, Kenya, Afrika Selatan, hingga Uganda. Begitupun dengan negara-negara Eropa, Belgia, Finlandia, hingga Portugal, bahkan Spanyol. Negara Amerika Latin seperti Bolivia, Brazil, Kolombia, Meksiko, hingga Venezuela juga melakukan hal yang sama. Kemudian negara Asia dengan mayoritas non-muslim pun menunjukkan protes dengan aksi walkout. Di antaranya adalah China, India, Nepal, hingga Thailand dan Vietnam. Begitupun aksi yang sama dilakukan Australia, Selandia Baru, Rusia, hingga Korea Selatan. Sementara itu, ada sejumlah negara yang memilih tetap duduk. Di antaranya adalah negara mitra Amerika Serikat seperti Kanada, Mikronesia, Nauru, Tonga, Argentina, Palau, dan Kepulauan Marshall hingga Israel sendiri. Aksi protes begitu besar hingga tak mungkin dilewatkan pandangan mata. Para delegasi melambaikan bendera negara atau simbol lain sebagai bentuk protes pada Israel. Delegasi ini juga bertepuk tangan, menyoraki dan berteriak protes atas aksi Israel.